Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Anissa Kartika Sari dengan NIM 857876643, mahasiswi dari Universitas Terbuka Prodi PGSD semester 7. Di sini saya akan memberikan praktikum IPA SD dengan tema pencemaran lingkungan. Untuk topik pembahasan kali ini saya akan memberikan praktikum mengenai pengaruh deterjen terhadap perkecambahan pada kacang hijau. Tujuan dari praktikum yang saya buat yakni untuk mengamati pengaruh seberapa jauh deterjen mempengaruhi perkecambahan pada kacang hijau. Dapat kita lihat berbagai alat dan bahan yang kita butuhkan pada praktikum kali ini. Di antaranya ada gelas ukur, yang mana 7 gelas ukur dengan variabel kontrol yang berbeda-beda. Ada yang murni, kontrol nanti akan diisi dengan air alami, kemudian ada yang variabelnya 100%, 50%, 25%, 12,5%, 6,5%, dan juga ada yang 3,1%. Alat dan bahan selanjutnya ada air ledeng, kemudian gelas ukur, alat tulis, tisu, kacang hijau, deterjen, dan berbagai sendok dengan berbagai ukuran. Ada gelas dengan deret pertama di depan saya, nanti akan saya isi air deterjen sebanyak 500 ml, kemudian untuk baris kedua, gelas yang ada di depan saya nanti akan diisi sebanyak 300 ml air deterjen dengan tentu konsentrasinya berbeda-beda sesuai kertas yang telah ditempel pada masing-masing gelas. Pertama, mari kita isi gelas ukur tersebut sebanyak 600 ml. Kemudian kita ambil deterjen sebanyak 1 sendok sayur dan kita campurkan ke dalam air ledeng yang sudah kita ambil tadi sebanyak 600 ml. Aduk hingga rata dan tercampur semuanya. Jika air deterjen sudah tercampur secara rata, kemudian kita bagi ke dalam gelas-gelas plastik yang sudah kita beri label tadi, yakni 300 ml, sehingga satu gelas ukur bisa untuk 2 gelas plastik sekaligus. Nah, setelah kita habis mengisi gelas plastik dengan ukuran 300 ml, selanjutnya kita buat campuran air deterjen lagi untuk dimasukkan ke gelas plastik ukuran 500 ml. Nah, dapat kita lihat terdapat 7 gelas praktikum yang telah tersedia, terdiri dari air kontrol, juga air campuran deterjen 100%, 50%, 25%, 12,5%, kemudian 6,25%, dan juga yang terakhir 3,1%. Jika tadi ukuran campuran air deterjen sebanyak 500 ml, nah dapat kita lihat ukuran gelas tersebut dengan air deterjen campuran 300 ml. Nah, jika ke-14 gelas plastik dengan ukuran campuran air deterjen maupun air kontrol yang berbeda-beda sudah siap, selanjutnya kita masukkan biji kacang hijau yang sudah direndam tadi sebanyak 10 biji untuk setiap gelasnya. Setelah 5 menit berlalu, maka ambil biji kacang hijau pada gelas dengan konsentrasi berbeda-beda dan letakkan pada gelas sesuai konsentrasi yang sama yang sudah diberi media tisu. Selanjutnya untuk nanti kita tutup dengan kardus dalam waktu 24 jam dan 48 jam. Pada kardus 1 yaitu kardus mie sedap terdapat 7 gelas dengan masing-masing 10 biji kacang hijau yang tadinya sudah direndam dalam air deterjen 500 ml dan yang satunya dengan air deterjen sebanyak 300 ml. Setelah menunggu selama 1 hari 24 jam dan 2 hari 48 jam, dapat kita saksikan hasil pertumbuhan perkecambahan kacang hijau seperti di atas, yang mana dengan konsentrasi air campuran deterjen sebanyak 100%, terdapat beberapa biji kacang hijau yang gagal tumbuh atau bisa juga disebut dengan mati, sedangkan dengan kadar campuran air deterjen di bawah 100%, biji kacang hijau tersebut mengalami pertumbuhan, walaupun akarnya hanya tumbuh sedikit, terus kemudian ada yang sedang dan ada yang memanjang. Setelah itu kita masukkan hasil pengukuran ke tabel sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin besar kandungan kadar konsentrasi air deterjen, maka biji kacang hijau tidak mengalami tumbuh atau mengalami kerusakan sel. Kemudian jika semakin sedikit kadarnya akan mengalami pertumbuhan. Sekian praktikum dari saya. Sampai jumpa di praktikum berikutnya.